Sana apa sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan berbagi beberapa tutorial keselamatan di jalan ya teman-teman ya. Nah, untuk pertama kali ketika kita mau berkendara, hendaknya kita memakai safety gear atau pakaian keselamatan untuk di jalan. Nah, ini kita sudah berada di menuju jalan raya kemana. Sebelum kita belok kiri atau belok ke kanan, lebih baik kita lihat kondisi ya. Nah, aman. Kita masuk ke kiri ya, yang jalannya ramai. Ketika kita berada di jalan raya seperti ini ya teman-teman ya, kita tetap hati-hati dan jangan lupa melihat kanan dan kiri spion kita ya. Nah, spion kiri kanan kita lihat. Tangan tetap bersedia di handle rem. Tangan berada di handle rem seperti ini teman-teman. Tangan berada di handle rem. Standby. Nah, pandangan mata kita lurus ke depan. Tetapi jangan lupa sesekali mata kita melirik ke spion. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa sebelum berangkat berdoa dulu, minta perlindungan kepada Allah ya teman-teman ya. Itu wajib. Itu hukumnya wajib. Nah, ketika kita melihat kendaraan di depan kita memberi sign ke kiri atau ke kanan, perlambat laju kendaraan kita ya teman-teman ya. Ketika ada kendaraan di depan kita yang memberi sign kiri atau kanan, itu perlambat laju kendaraan kita supaya memberi kesempatan kendaraan yang di depan mau berbelok ke kiri atau ke kanan. Nah, lanjut berikutnya teman-teman. Kita ini kendaraan bermotor ya teman-teman ya. Roda 2 dipastikan jalannya itu kurang diprioritaskan ya teman-teman ya, karena kita roda 2 kecil ya teman-teman ya. Nah, ketika ada kendaraan besar di belakang kita yang ingin mendahului kita, lebih baik kita juga memperlambat kendaraan kita ya teman-teman ya. Lalu kita menepi ke sebelah kiri teman-teman. Jika ada kendaraan besar ingin mendahului kita, sedangkan posisi kita berada agak di tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita berada agak di tengah nih. Kemudian di belakang kita ada kendaraan mendahului kita. Nah, kita menepi teman-teman. Seperti ini. Menepi untuk memberi kesempatan kepada pengguna kendaraan di belakang, terutama jika dia kendaraan besar. Nah, selanjutnya ketika kita berada di persimpangan. Nah, saat kita berada di persimpangan ya teman-teman ya,
itu sebaiknya kita perlambat laju kendaraan kita. Kita kasih tanda persimpangan, kita kasih tanda atau sign kita akan berbelok ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk teman-teman yang punya kendaraan memiliki fitur hazard, itu tidak dianjurkan menyalakan hazard ketika kita berada di perempatan atau pertigaan dan kita akan melaju lurus atau berjalan lurus. Nah, seperti itu teman-teman, hazard jangan dinyalakan. Contoh seperti ini teman-teman, kita akan melaju lurus, kita ambil saja tetap posisi di tengah, kemudian kita melaju lurus pelan-pelan teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan nyalakan fitur hazard kita ya teman-teman ya, karena hazard itu hanya untuk darurat atau emergensi saja teman-teman. Seperti itu. Ketika kita akan mengambil posisi berbelok ke sebelah kiri, nyalakan saja sign kita berbelok ke sebelah kiri. Atau sebaliknya, ketika kita akan berbelok ke sebelah kanan, kita ambil sign saja, kita nyalakan sign saja bahwa kita akan berbelok ke sebelah kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Ingat sekali lagi, lampu hazard hanya untuk kondisi emergensi, tidak untuk memberi tanda bahwa kita akan melaju lurus ke depan. Tidak ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ketika kita akan berbelok di sebuah pertigaan, dan pertigaan itu pertigaan itu agak ada di sebuah tikungan. Nah, seperti contoh di depan itu teman-teman, itu menikung dan di depannya ada jalur lurus. Nah, ini biasanya dari lawan kita. Nah, kita tetap berada di posisi sebelah kiri seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya tadi seperti tadi itu ada kendaraan yang dari lawan arus kita, dari lawan arah kita, itu mengambil lajur dari jalan kita teman-teman. Nah, itu sebaiknya kita pelan-pelan. Sebelum memasuki tikungan seperti itu tadi, kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Takutnya kejadian seperti tadi. Ada ibu-ibu naik sepeda listrik mengambil lajur kanan. Nah, coba kalau kita kencang, wah, habis itu. Baik, selanjutnya, nah di depan ada pertigaan ya teman-teman ya. Nah, kita ini mau berjalan lurus. Nah, perlambat laju kendaraan kita, tengok sebelah kiri, aman. Nah, seperti itu teman-teman. Ingatlah untuk tetap berhati-hati dan waspada ketika kita berada di jalan. Sebab ketika kita berhati-hati sekalipun di jalan ya teman-teman, itu ada orang lain pengguna jalan selain kita. Mereka kadang ugal-ugalan teman-teman. Makanya sehati-hatinya kita ya, itu tetap kita bisa celaka karena kesadaran dari pengguna jalan lain kurang. Kita sudah berhati-hati, tetapi pengguna jalan lain tidak berhati-hati. Nah, itulah kehidupan di jalan teman-teman. Jadi sebelum kita pergi kemana-mana, kita wajib berdoa supaya diberi keselamatan. Begitu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana caranya ketika
kita akan mendahului pengguna jalan lain, namun di depan kita pengguna jalan tersebut akan mendahului pengguna jalan yang lain, teman-teman ya. Nah, itu sebelumnya tadi perempatan, teman-teman, tapi jarak pandangnya antara kiri dan kanan itu terjangkau, makanya saya kasih tanda klakson bahwa saya akan melintas, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika pertigaan seperti ini teman-teman, kiri kanan itu kurang terjangkau pandangannya, kita pelankan kendaraan kita. Nah, tuh kan, berhenti dulu, kemudian kita ambil kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mendahului kendaraan lain di depan kita, yang dimana kendaraan yang akan kita dahului itu ternyata mau menyalip kendaraan di depannya lagi. Bagaimana? Sebaiknya kita mengalah terlebih dahulu. Contoh misalkan di depan ada kendaraan dua. Nah, dua kendaraan di depan. Nah, yang di depan persis, yang di depan kita persis mau kita salip, teman-teman. Tapi ternyata kendaraan yang di depan kita ini mau menyalip lagi. Nah, kita urungkan dulu niat kita untuk menyalip itu. Biarkan dia mendahului kendaraan yang di depannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi di jalan kita juga membutuhkan kesabaran yang ekstra ya teman-teman ya. Hati-hati, waspada, dan bersabar, karena pengguna jalan bukan kita saja ya teman-teman ya, masih banyak pengguna jalan yang lain. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh lain ketika ada kendaraan yang keluar, hendaknya kita memberi kesempatan kendaraan tersebut untuk masuk ke jalan, kemudian baru kita masuk ya. Demikian sedikit tutorial dari saya untuk keselamatan di jalan. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.